Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Rakyat Memilih. Pemirsa, kalau kita berbicara kepada kebutuhan pokok masyarakat itu terkait dengan akses kepada pendidikan dan juga akses terhadap kesehatan seperti itu. Dan ini masih menjadi persoalan yang diperbincangkan di Kota Makassar. Kita langsung saja ke Pak Dedi. Pak Dedi, Anda menilai program kesehatan gratis, pendidikan gratis cukup sukses? Dia berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Saya tidak mau mengatakan itu sukses, karena berarti masih ada kekurangan Anda dia lihat? masih berproses. Oke. Sehingga saya pikir karena ini adalah proses-proses untuk lebih baik ke depan, sehingga itu memang harus dikawal dan diawasi dengan baik. Kekurangan yang Anda maksud di sini apa saja poin-poin yang Anda lihat? Saya pikir masyarakat juga bisa menilai bahwa ketika kita melihat media, ketika kita membaca di media, ada informasi tentang anak sakit, kan kita kaget lagi. Sementara persoalan itu sudah terjawab katanya melalui program-program kesehatan gratis misalnya. Ada juga informasi terkait dengan anak sekolah misalnya. Kemudian kita baca media lalu kemudian di situ muncul lagi ada anak yang belum sekolah karena belum punya. Ini kan berarti ada tahapan yang belum terselesaikan. Ini dia masih berproses. Mungkin saja ada pemberitaan terkait dua persoalan itu muncul, tapi frekuensinya atau jumlahnya tidak terlalu banyak lagi. Tapi cepat diblok oleh media karena program ini lagi memang menjadi perhatian banyak orang. Jadi belum cukup Saya sukses pikir gitu ya? untuk bicara suksesnya mudah-mudahan dia akan sukses ketika memang tidak ada lagi informasi terkait dengan persoalan dan masalah itu muncul di media. Oke, persoalan yang muncul itu sebenarnya menurut Anda di mana letak kesalahan program ini? Apakah karena pengawasannya kurang atau ada persoalan lain? Iya. Saya pikir itu terkait dengan model pengawasan. Model pengawasan yang ada karena di wilayah kebijakan yang coba dibangun itu sudah masuk dalam hal yang baik yang saya maksud karena itu sudah diinisiasi dan sudah dibuat sesuai dengan kajian-kajian. Hanya saja dalam kondisi di lapangan bisa saja terjadi ada muncul persoalan-persoalan yang saya pikir itu memang lebih kepada wilayah pengawasan. Sehingga saya pikir untuk pengawasan itu karena itu salah satu juga bagian daripada tugas dan fungsi anggota DPR, itu harus dilakukan oleh anggota DPR nanti yang terpilih. Dan yang kedua memang harus ada peran masyarakat, ada peran kelompok-kelompok masyarakat yang tetap juga harus mengawal itu. Yang Anda dorong nanti kalau bisa Anda terpilih? Dorong dalam artinya maksudnya? Untuk mensukseskan program ini ke pemerintah kota? Maksud saya kita harus sama-sama untuk melihat itu. Dan fungsi pengawasan itu memang yang saya bahasakan tadi bahwa ketika saya terpilih nanti karena itu menjadi salah satu dari 7 komitmen saya bahwa fungsi pengawasan itu adalah menjadi jenderal, menjadi panglima di depan untuk kemudian melihat terkait dengan kepentingan masyarakat. Oke, Pak, kalau kita melihat masih dalam konteks pendidikan seperti itu, dunia olahraga di Kota Makassar ya, perhatian pemerintah terhadap dunia olahraga menurut Anda bagaimana? Saya pikir untuk itu secara umum bisa kita lihat ada, hanya saja kan capaian-capaian daripada target misalnya itu yang belum ditata dengan baik. Maksud saya begini, taruhlah misalnya untuk Sulawesi Selatan, kita bicara tentang satu jenis olahraga. Kita harus berhitung bahwa untuk sepak bola misalnya, kita harus punya target. 2014 kita harus menjadi pemenang. Untuk target itu berarti ada tahapan-tahapan yang coba kita rencanakan yang sesuai dengan yang akan bisa nanti kita capai target itu. Sehingga semua pihak harus terlibat di dalamnya. Oke. Ya, kalau menurut Anda untuk memberikan perhatian kepada dunia olahraga, apakah perhatian itu terfokus pada anggaran saja ataukah fokus juga kepada pembinaan atlet? Saya pikir itu akan terkait, Bu. Karena bicara tentang pembinaan atlet, maka dia akan bicara tentang anggaran. Bicara tentang bagaimana memajukan olahraga, dia bicara tentang anggaran. Sehingga saya pikir kalau kita bicara komposisi anggaran, saya belum terlalu begitu jauh tahu tentang bagaimana komposisi anggaran yang dialokasikan ke bidang olahraga ya. Tapi yang jelas ketika kita bicara tentang pembinaan, maka tidak bisa luput dari penganggaran. Sehingga keterkaitannya itu yang saya bilang tadi, ketika kita punya target Makassar untuk mendapatkan satu juara di bidang olahraga, maka kita bersama-sama fokus ke situ. Sehingga
anggaran yang coba kita alokasikan memang terfokus ke situ. Jadi kita tidak bicara banyak jenis olahraga, tapi ada satu jenis olahraga misalnya yang kita fokus, sehingga misalnya Makassar menjadi ikon sepak bola, berarti kita fokus semua ke situ. Dari anggaran misalnya anggaran daerah, dari anggaran sponsor, dari semua. Sehingga memang ada prioritas ya, jadi saya tidak mau, saya berharap bahwa kita tidak bicara olahraga secara keseluruhan, tapi ada satu jenis-jenis olahraga yang memang menjadi fokus daripada pemerintah untuk mengangkat citra pemerintah daerah. Oke, kalau Makassar sejauh ini sudah cukup fokuskah dia pada satu bidang olahraga atau belum? Saya melihatnya kita masih melihat secara keseluruhan ya. Oke, belum fokus bahwa, pada iya, satu. Sehingga Makassar misalnya ketika kita bicara tentang olahraga belum ada muncul juga satu jenis olahraga yang memang betul-betul, taruhlah misalnya kayak kemarin yang sempat heboh, ada dayung, ada, tapi dia masih capaian-capaiannya juga belum ada, apalagi kalau kita bicara tentang Makassar ya. Ini kan kalau kita keluar banyak bicara tentang Sulawesi Selatan. Ya. Lebih baik satu tetapi bagus daripada banyak tapi nggak ada juga gitu ya Pak sampai ya? ke yang... Oke, baik Pak, kita jeda iklan dulu pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi masih bersama dengan Pak Dedi Wahyudi Hasta.